Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah mampir ke channel Rose Sylvia. Kita hari ini pilih kartu ya. Ada 3 kartu. Di atasnya ada gelang kristal. Teman-teman silahkan pilih 3 kartu ini sesuai mana yang klik buat teman-teman. Tema kita hari ini tentang dia yang galau. Dia yang super galau, bisa dia yang sudah putus atau yang mau balikan atau yang mau PDKT atau yang udah pasangan ya. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi kita mau lihat galaunya dia tuh kenapa. Terus apa sih maunya dia gitu ya. Buat teman-teman yang bingung, silahkan pilih kartu. Saya hitung sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya mulai dari kartu yang paling kiri. Ini ada gelang sitrin ya. Kita mulai dari kartu yang nomor 1. Teman-teman fokus dalam hati. Bayangkan si dia yang sedang galau. Tanyakan, kenapa dia galau? Apa maunya dia? Kenapa dia galau dan apa maunya si dia? Oke, kemudian aku akan ambil kartu 3 ya. Ten of Wands. Di sini ada Three of Wands. Kemudian ada ini High Priestess. Oke. Kita baca dulu ya. Dia galau kenapa sih? Dia galau itu ternyata dia terlalu banyak beban tanggung jawab yang dipikul. Dia merasa capek, merasa lelah. Dia masih punya tujuan jangka panjang yang sangat jauh. Ini adalah energi Sagittarius. Sagittarius itu kan rencananya suka yang rencana jangka panjang. Dia punya plan ke depan. Punya plan ke depan sama kamu ya mungkin ya. Dia pengen rencanakan sesuatu, pengen mewujudkan sesuatu hal bersama kamu. Mungkin impian-impian yang kamu bangun selama ini, yang sudah kamu bicarakan, atau ya passion dia, keinginan dia. Ternyata dalam perjalanan si dia merasa lelah, jadi banyak hal-hal yang dia tanggung ya, banyak beban-beban masalah di sini. Mungkin dia merasa dia butuh kerjasama dari kamu, tapi dia bingung mau ngomong gimana. Mungkin aja kamu kurang kooperatif ya dalam perjalanan ini, dalam perencanaan ini. Jadi dia pengen bantuan kamu sebetulnya karena dia lelah gitu ya. Banyak mengevaluasi semuanya, banyak membenahi hubungan-hubungan yang mungkin kurang pas saat kalian bersama. Dan dia juga sebenarnya ngerasa di hatinya mungkin ngerasa berat ya, ada beban, ada ganjelan, tapi dia harus berjalan. Dia tahu dia harus mewujudkan semua rencana ini bersama kamu. Jadi ini dia mungkin uring-uringan, galau, karena dia bingung mau ngomong apa. Mau nggak mau dia yang harus nyelesain juga ya. Jadi dia sepertinya butuh bantuan kamu, kerja sama kamu untuk berbagi beban ya. Kamu supaya lebih paham tentang dirinya, kamu tawarkan bantuan ke dia apa yang bisa dia bantu. Jadilah orang yang bisa dipercaya oleh dia, supaya dia juga merasa ringan, tidak berat, tidak menanggung semuanya sendiri. Nah, di sini ini dia mulai melihat tujuan, mulai setting visi dan misi ke depan. Dia pengen seperti apa ke depannya sama kamu nanti. Terus dia juga mulai berusaha untuk melepaskan hal-hal yang sepertinya gak nyaman lagi. Mungkin emosinya yang naik turun, atau mungkin cara berpikirnya dia, atau hal-hal lain lah yang mungkin bisa menjadikan beban ya. Karena di 10 tongkat ini sudah beban dan dia pengen melepaskan itu. Dia melihat tujuan yang baru. Dia melihat tujuan baru dan di sini dia ingin kamu pun bisa melihat visi misi yang sama seperti dia ya. Karena ya ini tujuan kalian berdua, supaya ke depan nanti sama-sama enak, bisa nyambung, kalian kerjasama yang baik. Jadi hal-hal yang kalian bangun dari awal, yang kalian impikan dan yang kalian ingin wujudkan, itu bisa sama-sama terwujud gitu loh.
berdua, kompak, itu yang dia mau. Jadi dia nggak sendiri mikirin semua ini. Nah, ini cukup berat loh bebannya, ini 10 tongkat, kasihan sekali dia. Karena ngerasa sendiri, aku ambil beban sendiri ya. Jadi di sini tolong kamu juga support dia secara bantuan yang real dari psikisnya juga, supaya dia ngerasa ini semua ringan karena ada kehadiran kamu, ada support kamu. Kamu bantu support dalam visi misinya, kamu kasih masukan yang sesuai. Ini penting banget buat dia. Jadi supaya nanti saat final, sebuah misi ini final, kamu pun juga bisa merasakan kenikmatan dari sebuah tujuan yang sudah tercapai. Jadi sama-sama enak, nggak saling nyalah-nyalahin. Karena ini adalah visi misi kamu berdua. Kamu cobalah melihat sudut pandang apa yang dia pikirkan. Ayo bertukar pikiran. Jadi hal-hal yang memang sudah tidak mungkin kamu pertahankan, pola-pola lama, pola-pola berpikir atau emosi-emosi yang bisa merusak tujuan kamu, ini harus segera dilepaskan. Jadi kamu harus manuver ke strategi baru bersama dia. Butuh support kamu ini. Dia mau kamu untuk mempunyai visi misi yang sama dengan dia, dan ya kamu inilah bekerja sama yang baik dengan dia. Dia butuh support dari kamu kok, butuh pandangan juga dari kamu, input dari kamu sangat penting buat dia. Dan kemudian di sini adalah High Priestess, di mana ini bercerita tentang sebuah perasaan yang tersimpan ya, masih ada rahasia, masih belum bisa terbuka, belum transparan. Jadi intinya dia merasa kamu kurang transparan. Dia ingin keterbukaan dari kamu ya, tentang sebuah mungkin penerimaan dirinya dia, penerimaan kondisi apa yang kalian jalani saat ini, segala hal apapun ya yang sedang saat ini kalian alami. Jadi ini sebenarnya bercerita tentang kartu Cancer ya, di bawah pengaruh Moon, dan energinya sangat feminin. Di sini dia minta ketenangan kamu, emosi kamu untuk lebih lembut, lebih tenang. Jadi supaya dia pun bisa berpikir dengan jernih, tidak ada yang menggebu-gebu, tidak emosional, tidak marah-marah, dan dia memang ingin kamu lebih terbuka kepada dia. Apa unek-unek kamu sampaikan. Jadi dia tahu permasalahannya apa. Jadi ya dia galau nih, dia simpen perasaan sendiri ke kamu ya. Dia simpen perasaannya dia karena dia bingung mau ngomong apa sama kamu. Dia ngerasa kamu kurang terbuka. Komunikasi kalian mungkin di sini kurang clear ya. Jadi masih belum, titik temunya belum ada. Dia pengen ini ada keterbukaan komunikasi, kejujuran dalam diri, kejujuran perasaan kalian. Saat merasa nggak enak ya bilang nggak enak, saat nggak suka bilang nggak suka, ucapkan dengan bahasa yang nyaman. Jadi jangan menutupi perasaan, nanti akan jadi beban. Balik lagi ke 10 tongkat, bebannya dipikul sendiri, lelah sendiri, sementara perjalanan sangat jauh. Jadi nggak ada kerjasama nantinya. Nah, ini dia minta hubungan ini ayo dong transparan, ayo dong terbuka, jangan simpen rahasia, karena dia nggak suka rahasia. Dia mau semuanya terbuka, supaya nggak ada keraguan-raguan. Jadi ya ini dia masih merasa ragu-ragu juga ya sebenarnya, karena merasa kamu nggak support. Dia merasa kurang yakin dengan dukungan kamu. Apakah kamu memang menyetujui visi misinya dia, rencananya dia? Ya memang harus terbuka di sini ya. Jangan simpan rahasia. Ini energi Moon kuat sekali loh, simpan-simpan rahasia. Dan memang ekspresinya susah untuk ditampakkan gitu ya. Jadi kesimpulannya apa maunya si dia? Si dia ingin ayo saling berbagi beban, sharing kita dalam kehidupan. Supaya dia nggak berjalan sendiri, berat sendiri. Dia lelah loh ini, dia butuh support dan dukungan dari kamu. Supaya kamu bisa membantu dia untuk mencapai tujuan kalian berdua dalam rencana jangka panjang, supaya nggak kelelahan ya. Terus juga untuk visi dan misi, ini dia ingin keterlibatan kamu bersama dia untuk membangun visi misi yang baru, melihat masa depan yang baru, hal-hal lama yang sudah tidak kompeten dalam kehidupan kalian ditinggalkan. Jadi
kalian berdua di sini harus kompak ya, menyusun misi, strategi untuk kehidupan kalian ke depan. Jangan salah satu pihak saja, karena ini kehidupan kalian nantinya berdua ya. Jadi memang harus saling support, saling memberi input. Jadi ke depan nanti kalian bisa happy ya, karena ini adalah tujuan yang kalian bangun bersama-sama. Nah, kemudian yang terakhir ini ada kartu High Priestess, yaitu dimana memang dia ingin hubungan ini harus lebih terbuka, harus lebih transparan, baik dari komunikasi, perasaan-perasaan yang ada, ganjalan yang ada, bicarakan baik-baik. Jangan menyimpan rahasia. Jadi ini hal-hal yang telah membuat dia galau, ini keinginannya dari kamu. Jadi mulai saat ini kamu sudah paham ya tentang si dia, dan kamu pun sudah bisa mengambil langkah untuk kebaikan kalian berdua. Semoga tujuan jangka panjangnya bisa kalian raih bersama-sama dan bahagia selalu. Ini untuk kartu yang nomor 1. Kita menuju ke kartu yang nomor 2 ya. Tadi ada kartu yang dengan rose quartz gelangnya. Kita shuffle dulu kartunya. Dia yang galau. Kenapa dia galau? Apa maunya dia? Ini buat teman-teman yang memilih kartu deck nomor 2, silahkan disimak. Kita lihat kenapa dia galau dan apa yang dia inginkan. Oke, di sini ada kartu High Priestess juga ya. Ini ada The Hermit dan ini ada Four of Pentacles. Jadi kenapa dia galau? Sama seperti kartu yang pertama, dia galau karena dia memang ada yang dia simpan dalam hati. Jadi dia masih bingung bagaimana untuk mengekspresikan perasaannya kepada kamu. Ya, dia mungkin takut kamu marah, mungkin dia takut kamu tersinggung atau ditolak. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya dia belum bisa untuk ekspresikan, dan dia mungkin juga merasa ragu-ragu terhadap kamu. Ada hal-hal yang membuat dia itu kurang yakin juga. Apakah kamu benar-benar memperdulikan dia? Apakah kamu benar-benar serius dengan dia ya? Dia ini masih simpan perasaannya. Jadi yang dia inginkan ya, kamu kalau serius, buktikan bahwa kamu serius, tunjukkan bahwa kamu peduli. Kamu harus transparan. Kamu harus bisa mensupport dia. Harus ada keterbukaan. Jangan kamu simpan perasaan kamu. Kalau kamu memang rindu, kamu memang sayang, ya mungkin dia butuh perhatian ya, texting ke dia, kamu japri ke dia, bilang kalau memang kamu peduli sama dia, kamu sayang sama dia. Ini yang dia inginkan. Ya, karena dia masih galau, masih ragu-ragu di sini ya. Dan sehingga tapi dia simpan sendiri perasaannya. Jadi dia sayang sama kamu, tapi dia susah untuk nunjukin perasaannya, dan mungkin dia butuh kamu, dia mau kamu, untuk kamu yang memulai duluan. Jadi kamu gak ada salahnya kalau mulai duluan ya, kasih sinyal-sinyal rambu-rambu ke dia bahwa kamu adalah orang yang peduli dengan dia, orang yang sayang dengan dia, dan serius menjalin hubungan ini. Mungkin dengan kondisi kamu yang lebih terbuka, lebih transparan, dia bisa merasakan dan mulai yakin dengan perasaan kamu. Mungkin perlahan-lahan dia bisa menunjukkan perasaannya ya. Tapi tipikal orang ini karena di bawah pengaruh The Moon, dia memang orangnya sulit mengekspresikan perasaan. Jadi saat ragu-ragu wajar kalau dia itu merasa galau. Kemudian ini yang kedua adalah The Hermit. The Hermit adalah dia sedang mencari petunjuk sebetulnya ya, mencari petunjuk. Dia lebih banyak introspeksi ke dalam diri. Apa yang harus dia lakukan, perbaikan apa yang harus dia inginkan atau yang diperlukan ya untuk hubungan dia dan kamu. Karena The Hermit ini memang sebenarnya cenderung dia tuh orang yang lebih introvert ya, lebih berpikir ke dalam hatinya dia. Dia sedang mencari petunjuk, mencari tuntunan ya. Bagaimana hubungan ini bisa berkembang dengan baik, bisa bertumbuh, bisa penuh cinta sama kamu, supaya nggak ada keraguan-raguan lagi. Dan dia mencari petunjuk juga bagaimana tentang kamu. Tapi petunjuk ini bukan dia dapatkan dari orang lain, dia lebih banyak dapatkan dari perenungan dia.
mungkin dari meditasi, dari perenungan, dari pengamatan diri, atau dia banyak berefleksi diri, mengevaluasi dirinya sendiri, dan evaluasi hubungan kamu dan dia. Ini dia melakukan perjalanan yang jauh ke dalam dirinya sendiri ya. Segalanya didapat dari dia, dalam hatinya dia. Atau mungkin juga ada sosok yang hadir untuk memberikan petunjuk di sini tentang hubungan kalian. Jadi sebenarnya ini dia mencari pencerahan kok. Intinya tuh galau, sedang mencari pencerahan, mencari arah hubungan ini akan dibawa kemana gitu loh. Jadi kalau memang ini serius, kamu serius, ya kamu nggak ada salahnya kok transparan, bilang serius. Jadi dia nggak galau-galau kayak gini, simpen-simpen perasaan. Akhirnya dia kadang-kadang menjauh dari kamu, dia banyak diam ya. Karena dia galau, lagi mencari arah, aku harus ngapain ini gitu. Di 4 pentakel, mungkin juga di sini hubungannya menurut dia merasa stagnan, stabil dalam arti bisa dua macam. Kalau stabil dalam hal-hal yang menjenuhkan, hubungan ini nggak berkembang, ya hubungan ini ya gitu-gitu aja, nggak bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Dan dia ingin hubungan ini berkembang ke arah yang lebih baik, ingin keharmonisan, ingin sebuah suasana baru, hal-hal yang ceria yang dibangun dengan antara kamu dan dia, jadi tidak mandek di situ aja ya. Kalau untuk hubungan asmara, kartu 4 Pentacles ini biasanya lebih ke arah stagnan ya. Mungkin dia di sini simpan perasaan, cari petunjuk kenapa hubungan ini mandek. Jadi kayak jenuh, mengalami kejenuhan, nggak ada perkembangan. Nah ini dia mencari petunjuk. Dia galau, hubungan ini mau dibawa kemana? Mau sampai kapan? Ini yang dia bingung. Jadi dia mau kamu untuk pastikan itu. Dia mau konfirmasi, mau keyakinan dari kamu. Ya kalau memang serius, ya ayo kamu kasih jawaban yang pasti. Dan itu kamu punya komitmen sama dia untuk jangka panjang. Kalau memang kamu tidak serius, andai kata seperti itu ya, nih misalkan kamu nggak serius, ya mungkin kamu jangan beri dia PHP gitu, nggak usah di PHP. Karena kasihan nanti ya, hubungannya gitu-gitu aja nggak berkembang, terus dia makin galau. Jadi kesimpulannya kenapa dia galau dan apa yang dia mau, ya ini dia masih menyimpan perasaannya, menyimpan keraguan-raguannya dalam diri. Dia mau keterbukaan dari kamu. Dan mungkin setelah kamu terbuka, dia bisa mengekspresikan perasaannya. Kamu tanya saja ke dia, kamu apa yang kamu mau dari hubungan ini? Tapi dengan catatan, kamu pun juga harus memiliki komitmen ya. Komitmen yang kuat. Jadi apa yang ada dalam perasaan kamu ya kamu utarakan. Kalau peduli bilang peduli. Kalau memang hubungan ini memang sampai di sini ya mungkin kamu bisa utarakan baik-baik. Yang jelas di sini butuh transparansi ya dari kamu dan dia. Karena dia ragu-ragu, dia mau keterbukaan. Kemudian The Hermit. The Hermit ini dia mencari tuntunan, mencari arah, mau dibawa kemana hubungan ini. Ini yang bikin dia galau. Makanya dia banyak introspeksi diri, banyak mencari pencerahan dalam dirinya dan perenungan-perenungan tentang apa sih hubungan ini mau dibawa kemana. Terus dia ingin ya kamu sebaiknya ngomong dong, kasih konfirmasi ke dia gitu ya. Ini mau kemana? Ini harus kedua belah pihak diselesaikan, nggak bisa salah satu pihak karena ini adalah sebuah relasi yang dibangun oleh dua belah pihak. Untuk kartu terakhir ini dia ingin hubungan ini berkembang. Karena dia merasa saat ini hubungannya stagnan, cuman gini-gini aja, jenuh, jalan di tempat, terus ngerasa dingin, hambar. Ini membuat dia galau dan dia ingin hubungan ini maju ke depan. Jadi ya kamu bangkitkan suasana lah yang di luar dari rutinitas ya, supaya hubungan ini tidak jenuh. Ya mungkin melakukan kegiatan-kegiatan lain atau mungkin pergi ke alam atau kemana ya. Jadi komunikasinya tuh supaya lebih hangat, yang lebih ceria. Coba ganti suasananya. Oke? Ini untuk bacaan kartu nomor 2 ya buat teman-teman yang pilih kartu nomor 2. Kemudian untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3 tadi ada gelang kristal aquamarine. Kita tanyakan lagi dan shuffle kenapa dia galau dan apa maunya dia. Fokus kenapa dia galau dan apa maunya dia. Oke, kita ambil 3 buah kartu Three of Pentacle.
Three of Pentacle, ada Eight of Cups. Di sini ada The Hermit lagi. Jadi Three of Pentacles ini bercerita tentang upaya, tentang sebuah pembuktian ya. Kenapa dia galau? Galau mungkin di sini bisa jadi dia membutuhkan bukti dari kamu, upaya dari kamu kalau kamu memang benar-benar menyukai dia, benar-benar menyayangi dia. Dan dia pun sebenarnya selama ini sudah membuktikan segala upaya bahwa dia memang menginginkan sebuah hubungan ini dengan kamu ya. Tapi di kartu Eight of Cups ini tampaknya dia merasa kecewa, pernah merasa kecewa. Jadi apa yang dia inginkan, apa yang dia bangun, yang dia upayakan itu gagal. Dia merasa sedih, merasa kecewa, dan akhirnya dia berlalu begitu saja. Dan dia memilih untuk move on. Ya, ingin move on dari masalah ini gitu loh. Ingin pergi karena dia merasa aku nggak dihargai. Dia merasa aku kurang diperhatikan, aku kurang dilihat ya. Jadi ini bikin dia galau. Akhirnya dia keinginannya dia ya, dia ingin bahagia dengan dirinya sendiri, dia ingin berdamai dengan perasaan ini. Karena dia sadar mengharapkan kamu, mungkin itu hal yang susah. Mengharapkan kamu mengerti dia, itu hal yang mungkin luar biasa sulit ya. Dan akhirnya dia memilih ingin berdamai dengan dirinya. Oke, aku bisa damai, bisa happy kok, walaupun kamu tidak ada, walaupun kamu tidak peduli sama aku. Terkait dengan kartu yang pertama tadi ya, dia galau karena mungkin dia bingung harus menunjukkan bukti apa lagi, harus berbuat apa lagi. Karena dia di lain pihak, dia menginginkan kamu pun juga membuktikan hal yang sama ke dia. Kalau kamu emang sayang, ya buktikan. Ya jadi mungkin dia galau. Kenapa galau? Karena upaya dia mungkin gak dihargai. Mungkin dia ngerasa gak diperdulikan, sia-sia semuanya. Dan dia maunya ya kamu lihat dong upaya dia, apresiasi upaya-upaya dia itu. Jangan kamu cuekin. Yang akhirnya dia ingin berdamai dengan hatinya, dia ingin lari dari masalah ini gitu loh. Ini yang bikin dia galau. Nah, kemudian The Hermit kembali dia tuh sebenarnya ingin mencari tuntunan, mencari arah. Jadi apa yang harus saya lakukan dalam hubungan ini? Karena setiap upaya yang dia lakukan di Three of Pentacle ini kok kayaknya nggak ada apresiasi, nggak ada sambutan yang baik dari pasangannya. Jadi apa yang dia lakukan sepertinya salah semuanya, nggak berkenan semuanya ya. Nah, dia bingung. Akhirnya dia mencari arah, mengevaluasi diri. Harus bagaimana, introspeksi kembali. Kemudian dia juga banyak melakukan perenungan-perenungan di sini ya. Karena dia galau ini, dia merenung. Dia ingin semuanya kembali lebih baik, kembali cerah, kembali damai. Dia mencari kedamaian hatinya sebenarnya ini. Dia pengen damai dengan cara merenung, mengevaluasi dirinya. Dengan evaluasi itu, dia berharap bisa memperbaiki dirinya, memperbaiki keadaan ini. Sebetulnya itu yang dia mau. Jadi kesimpulan di sini kenapa dia galau, ya dia merasa tidak dihargai segala upayanya, tidak dihargai dari pasangannya, sehingga dia galau dan dia ingin merasa diapresiasi. Dan kalau kamu memang peduli dengan dia, ya dia ingin bukti dari kamu ya. Kemudian di Eight of Cups ini dia galau karena ya dia sudah banyak hal-hal yang dia inginkan tapi tidak tercapai ya. Dia membuktikan ini, membuktikan itu, tapi selalu gagal dan selalu nggak ada apresiasi. Selalu saja dia tidak mendapatkan hasil yang baik. Jadi dia menjadi galau. Dan yang dia inginkan adalah dia ingin lepas dari masalah ini, kemudian dia ingin mencari kedamaian hatinya. Dia mau lepas dari urusan ini, dari problem ini, ya dia tinggalkan, inginnya dia tinggalkan dan dia merasa damai. Dan The Hermit di sini dia merasa sendiri. Dia galau karena dia merasa sendiri. Sehingga dia harus mencari tuntunan. Dia kurang support, kurang dukungan ya, dia merasa sendiri, merasa nggak dipahami. Akhirnya dia galau dan mencari tuntunan dalam dirinya sendiri. Yang dia inginkan, ya dia ingin merasa damai, merasa didukung, merasa dipahami.
dimengerti oleh kamu terutama. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 3 ya. Semoga terbantu dengan bacaan saya.